tidak mudah marah, terus memiliki banyak teman. Biasanya itu anak yang mudah memaafkan itu memiliki banyak teman karena dia mempunyai hati yang luas untuk memaafkan. Terus persahabatan juga tetap terjaga. Jadi kalau kita punya teman yang berbuat salah terus kita memaafkan itu, kita bersahabat lagi juga sama teman yang berbuat salah itu, jadi lebih dekat lagi gitu. Karena kita saling memaafkan, saling mengakui kesalahan. Selanjutnya, cara meminta maaf yang baik. Nah, di sini ada langkah-langkahnya cara meminta maaf yang baik. Yang pertama, mengakui kesalahan. Jadi kalau kita salah, kalau kita berbuat kesalahan, kita harus mengakui kesalahan kita dan mengucapkan maaf dengan tulus. Kita tuh meminta maafnya dengan tulus, jangan bercanda, jangan minta maafnya jangan sambil tawa-tawa. Gitu. Menata lawan bicara dengan sopan. Jadi ketika kita meminta maaf itu kita harus menatap matanya, jangan matanya ke atas, terus matanya ke kanan, tidak menyalahkan orang lain. Nah, ini nih yang sering bilang sama anak-anak, kalau lagi salah itu sering membawa temennya, menyalahkan orang lain. Ini si ininya duluan nih, atau si ininya duluan yang mulai. Gak boleh kayak gitu. Kalau kita udah minta maaf, kita harus mengakui kesalahan kita sendiri. Gak boleh membawa-bawa orang lain atau menyalahkan orang lain. Dan yang kelima, menjadi tidak mengulangi kesalahan. Nah, kalau kita udah minta maaf dan udah ngelakuin kesalahan, udah pasti kita tidak boleh memulai kesalahan itu lagi. Jadi mentang-mentang orang itu memaafkan kita bisa memulai kesalahan itu lagi. Dan nantinya malah orang yang kita lakukan kesalahan itu akan jadi marah ke kita, akan jadi malas buat ngelakuin kita lagi. Seperti contohnya, contoh meminta maaf itu, maaf ya, aku tidak sengaja merusak pensilmu. Aku akan menggantinya. Ini bentuk contoh meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya, cara memaafkan yang baik. Nah, cara memaafkan baik juga adalah melakukannya nih. Dengan cara yang pertama, dengarkan permintaan maaf teman. Jadi kalau kita mau memaafkan teman kita harus dengerin dulu nih, walaupun kita kesel, walaupun kita marah, kita harus dengerin dulu dia mau ngomongin permintaan maafnya. Kedua, bersikap tenang. Walaupun kita dalam keadaan yang lagi marah dan lagi dendam sama orang itu, kita harus bersikap tenang dulu. Karena apa? Hati kita itu bisa lebih gampang untuk memaafkan. Kalau kita yang juga masih berbutuh masih marah, itu nanti sulit untuk memaafkan orang lain yang berbuat salah sama kita. Terus terima permintaan maaf dengan ikhlas. Nah, kalau kita udah memaafkan itu, tandanya kita udah memaafkan dia dan tidak dendam lagi, tidak marah lagi, gitu. Dan tetap berteman baik. Nah, ini yang sering kalian maksudnya sering kita sini kayak dia udah berteman, udah minta maaf sama kita, tapi kita malas berteman lagi sama dia, kita malas sih untuk akrab lagi sama dia. Tapi nggak boleh begitu ya, kita harus tetap berteman, harus tetap bermain lagi, akrab lagi kayak dulu. Nah, ini ada contoh juga nih kalau kita udah memaafkan teman kita. Gitu.
Jadi kalau ada